Halo semuanya, kali ini kita akan bedah bareng sebuah model yang keren banget dari Dr. Charles Corbin tentang cara mengajarkan kebugaran fisik yang beliau bagikan dalam presentasinya untuk KOPJOK Indonesia. Oke, yuk kita mulai dari pertanyaan mendasar ini. Seringkali kan kita mikir kalau penjas itu tujuannya ya biar jago olahraga, atau mungkin buat cari bibit-bibit atlet. Tapi, pernah kepikiran nggak, gimana kalau tujuan sejatinya itu sebetulnya jauh lebih dalam dan personal? Ternyata ini dia jawabannya. Tujuan akhirnya bukan cuma bikin siswa bugar pas di sekolah aja, tapi membekali mereka ilmu dan kemauan untuk bisa tetap bugar seumur hidup mereka. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang pelajaran penjas kan? Nah, ini dia inti filosofinya. Kita ingin mengubah siswa dari yang tadinya cuma pasif menerima instruksi menjadi arsitek yang aktif merancang kesehatan mereka sendiri. Ini adalah sebuah perjalanan. Dari yang tadinya cuma ikutin kata guru, jadi saya pegang kendali. Kerennya, Dr. Corbin menggambarkan perjalanan ini dalam bentuk sebuah piramida. Anggap aja ini kayak tangga yang harus kita bantu siswa naiki. Tingkat demi tingkat, menuju kemandirian penuh. Yuk, kita lihat ada apa aja di setiap tingkatannya. Jadi, apa sih piramida otonomi siswa ini? Gampangnya, ini tuh semacam peta jalan. Peta yang memandu kita untuk secara bertahap membangun kemandirian siswa dari yang awalnya 100% bergantung sama guru, sampai akhirnya mereka bisa mandiri ngurusin gaya hidup sehatnya sendiri. Nah, ini dia jantung dari model Corbin. Di level paling dasar, ketergantungan, bayangin aja guru bilang, "Oke anak-anak, semuanya lakukan jumping jack 20 kali, sekarang." Siswa ya cuma ngikutin. Nah, begitu naik ke level pengambilan keputusan, siswa mulai mikir, kayaknya kekuatan lenganku kurang nih. Latihan apa yang bagus buat ini? Mereka mulai menganalisis. Dan di puncaknya, otonomi, siswa itu udah bisa, oke minggu ini aku mau fokus di kardio dan kekuatan inti. Lalu dia bikin jadwal sendiri, ngelakuin sendiri, dan evaluasi sendiri, tanpa perlu disuruh-suruh lagi. Terus, gimana sih kelihatannya di lapangan? Nah, di level pengambilan keputusan dan otonomi, siswa itu nggak cuma sekedar keringatan loh. Mereka terlibat dalam proses berpikir tingkat tinggi tentang kesehatan mereka sendiri. Mereka belajar jadi data analis untuk tubuhnya sendiri, jadi project manager untuk kebugarannya sendiri. Keren banget kan? Oke, untuk bisa naik piramida ini ada satu bagian yang krusial banget, penilaian. Tapi, tunggu dulu. Ternyata, nggak semua tes itu tujuannya sama loh. Ada perbedaan besar antara tes yang tujuannya untuk negara dan tes yang tujuannya untuk siswa itu sendiri. Di sini nih kelihatan banget bedanya. Tes institusional itu ibarat sensus kebugaran nasional buat lihat gambaran besarnya. Sementara penilaian mandiri itu lebih kayak medical check-up pribadi. Tujuannya bukan buat banding-bandingin siswa satu dengan yang lain, tapi untuk memperdayakan setiap siswa dengan data tentang dirinya sendiri. Jadi, ini poinnya. Tes di sekolah itu, menurut Dr. Corbin, bukan buat ngasih rapor atau ranking. Tapi ini adalah alat untuk ngajar. Mirip seperti kita ngajarin anak cara baca label gizi di kemasan makanan, bukan cuma ngasih nilai jelek kalau mereka makan sembarangan. Supaya filosofi tadi bisa berjalan dengan baik, Dr. Corbin juga ngasih beberapa aturan main yang penting banget, semacam do's and don'ts dalam melakukan tes kebugaran di sekolah. Pedoman ini penting banget untuk mengubah fokus, dari yang tadinya menghakimi jadi mendidik. Kenapa hasilnya nggak boleh buat nilai? Ya karena banyak banget faktor lain yang memengaruhi, kayak genetik atau pola makan di rumah, yang itu semua di luar kendali guru. Dan yang paling penting, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah jadikan aktivitas fisik sebagai hukuman. Itu bisa bikin siswa trauma dan benci olahraga seumur hidup. Oke, mari kita tarik benang merahnya. Kalau semua ini kita terapkan, apa sih warisan jangka panjang yang kita harapkan bisa dibawa siswa bahkan setelah mereka lulus sekolah? Nah, kutipan dari Dr. Corbin ini, wah, kena banget sih. Inilah kesimpulan utamanya. Tugas kita sebagai pendidik itu untuk membekali, bukan memaksa. Memberi mereka kail berupa pengetahuan dan rasa percaya diri, supaya mereka bisa memancing kesehatan mereka sendiri jauh setelah bel sekolah terakhir berbunyi. Ini benar-benar pergeseran perspektif yang luar biasa ya, dari seorang guru aktivitas menjadi seorang pembangun kemandirian. Jadi pertanyaannya untuk kita renungkan bersama adalah, langkah kecil apa yang bisa kita lakukan besok untuk membantu setidaknya satu siswa naik satu anak tangga lagi di piramida ini. Sekian dulu bahasan kita kali ini. Terima kasih.